1.001 macam ya gitu. 1.000 masakan. Persimpangan ya. Lalu lalang kendaraan motor itu menjadi ciri khasnya di sini. Kalau lihat pada umumnya warteg kan buka nggak nyampe 24 jam ya. Cuman saya lihat peluang. Memang lumayan agak berat di waktu kalau 24 jam saya akuin lah. Soalnya siap repot. Nama saya Wawan, kebetulan saya di Warteg Simpang Dago, saya sebagai ownernya kebetulan ya. Saya istrinya Bapak Wawan, namanya Ibu Yanti. Ya, waktu itu saya nggak sengaja ya, kalau nggak salah bulan September saya jalan ke daerah di Pati Ukur, terus saya lihat ada ruko yang kosong gitu, saya coba untuk menghubungi pemilik ruko itu, ternyata boleh diizinkan untuk usaha. Nah, pada tanggal 25 Desember tahun 2020 Bismillah saya buka warteg itu gitu. Ya sampai sekarang berjalan lah. Pernah waktu itu saya baru buka warteg itu tanggal 25 Desember tahun 2020 ya Bu ya. Saya buka, alhamdulillah jalan rame lah bisa dibilang. Terus setelah 2 bulannya corona, ya otomatis kan di situ kan collab kan semua pengusaha-pengusaha semua lah ya, seluruh dunia mungkin gitu. Sampai ada istilahnya lockdown apa. Nah dari situ saya saya tutup warung, saya pulang dulu sambil nunggu kabar-kabar selanjutnya tentang tadi corona itu. Itulah paling berat waktu itu, saya akun paling berat. Selama saya buka warteg ini, gimana nggak berat, ibaratnya waktu corona buat belanja aja nggak bisa, apalagi buat gaji karyawan atau apa gitu. Tantangan paling berat menurut saya di karyawan. Kadang ya dapat, ada yang nggak betah, terus macam-macam rupa lah. Ya alhamdulillah sekarang mah kondusif, cukuplah karyawan gitu. Nama saya Junaidi, asli dari Tegal. Posisi kerja saya di warteg. Kerja saya ya jaga warung, ada orang makan, ada orang beli istilahnya, saya layanin. Soalnya kan kampung saya sendiri di Tegal mayoritas hampir pekerjaannya, usahanya warteg semua. Jadi ya kalau misalkan di sana di Tegal nganggur, bisa ke tetangga atau saudara atau teman nyari info gitu. Makanya ini juga satu kampung, bahkan satu RT. Dadar apa lagi? Sama tempe kering ya. Pepes ayam. Apa lagi? Perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya asli Palembang, terus di Bandung ngerantau. Kegiatan saya di sini kuliah di Unikom, Universitas Komputer Indonesia, dan saya kebetulan juga ngekosnya di daerah sini. Sebenarnya sih banyak sih faktornya. Yang pertama sih mungkin dekat ya. Terus yang kedua harganya terjangkau bagi mahasiswa yang ngekos maupun merantau.
gitu ya 2. Terus yang juga masakannya enak. Teh, nama saya Lutfi Aryani. Ada atau cuman ngeladangin doang teh? Ya, tugas harian palingan motongin sayur sama ngeladangin doang teh. Ya, tantangan banget teh. Banyak yang godain. Apalagi saya ceweknya sendiri. Suka ada yang nanyain nomor teh. Banyak teh. Oh gitu. Iya. Cuman gak dikasih. Orang-orang kan gak ada yang baik gitu. Iya, bercanda doang. Jadi gak dikasih. Bayar apa aja? Patin. Ini buncis. Terus 16. Rp15.000. Biasanya kalau kita makan apa di sini juga atau Di sini juga gratis. gratis? Tinggal ngambil. Ambil. Ya, untuk pelanggan warteg Simpang Dago kesini terus ya. Jangan bosen-bosen pokoknya. Jadi ada teteh. Iya, ada aku di sini. Kalau masak sebenarnya itu jenis masakannya memang banyak banget. Di samping itu kan masaknya waktunya juga lama, ya kan? Dari mulai jam 11 malam udah goreng-goreng sampai jam jam 4-an itu udah mulai masak sampai jam 8 udah masakan udah penuh semua. Jam 8 udah buka lagi. Ya. Kebanyakan kalau yang di warteg ini mah telur dadar. Telur dadar, favorit itu kebanyakan telur dadar. Keduanya itu apa? Mustofa. Mustofa. Kentang yang dipotong-potong itu ya. Itu favorit juga kebanyakan. Tapi di dalam rumah RT bukan dalam kantor. Ya kebetulan ini kan warteg bisa dibilang putarannya cepat ya, dalam arti putaran cepat orang makannya silih bergantinya cepat. Jadi kita punya cara ya Bu, masak ini nggak sekalian. Jadi kita bikin 3 tahap. Misal dari jam 1 malam kita masak, jam 8 habiskan pagi, kita masak lagi nyambung. Nah nanti jam 8 atau jam 9, jam 3 sore habis, itu kita nyambung lagi. Terus kita punya 3 tahapan masak lah. Nah, jadi kelihatan fresh, alhamdulillah jadi kelihatannya begitu. Itu ada resep tersendiri nggak sih Pak? Ada resep, tapi kayaknya rahasia dapur Ibu. Saya aja nggak berani nanya gitu. Kalau nanya suka dipendung sama itu susuk apa itu gitu. Ntar cobain dulu. Matil nggak sih nah ini? Oh enggak, aman. Susah, tengok bro. Ayo. Alicin tuh. Nah ini pasti masak bro, let's go. 1 strategis, 2 terjangkau, 2 ketiga mungkin di sini bisa QR juga, ibaratnya enggak kebanyakan kan di sini mahasiswa kan pakai QR yang kebanyakan, jarang cash. Ini tuh kayak nilai poinnya. Ya nilai poin itu nilai tambah. Yang ketiga itu ya menunya relatif banyak kalau di sini banyak sekali. Warteg kan kadang-kadang terbatas kan menunya itu. Ini yang paling banyak kalau menurut saya sih pribadi.
Ya, terutama ini kita cerita saya sendiri ya. Terutama kalau mau buka usaha, apalagi warteg, mau buka, pastikan modal. Itu modal lah pasti, itu kita nggak munafik modal. Kita save aman, cari modal yang aman maksud saya. Bukan berarti saya anti modal pinjaman ya misal ya. Terutama modal kalau bisa modal aman kalau bisa. Dua, mau buka warteg minimal harus punya skill. Jangan kita hanya maaf aja nih, saya punya modal nih, terus kita percayakan ke anak buah misalnya. Jangan juga, kita paling nggak harus punya 50% skill lah. Namanya manusia, kita kadang pasti ada ya rasa capek, jenuh, berat, bisa dibilang berat saya, tapi bikin penyemangat satu, memang anak dan istri masih butuh biaya untuk sekolah satu. Dua, karyawan saya ini butuh, ternyata mereka ini bersandar ke saya, maksudnya memang berharap ke saya gitu loh. Makanya saya juga berjuang ya untuk mereka juga secara nggak langsung kan gitu. Cuman nggak saya ucapin kan gitu. Ya apa gimana ya pesannya, ya kalau bisa mah sabar kalau pas lagi jam ngantri gitu. Iya, kadang kan pas lagi jam giliran ngantri, ya menurut saya kalau bisa pahamlah keadaannya lagi itu nunggu giliran gitu. Kan kadang-kadang orang kerja ini bingung gitu kan, menunya sama apa ini terlalu banyak gitu kan, gitu kan, mikir dulu. Tapi di sini dilayani sepenuh hati gitu kan, gitu aja. Kalau untuk perbaikin ya nggak ada sih kalau menurut saya, cukup. Nah, udah. Mungkin harapan saya untuk warteg Cibang Dago ke depannya, yang pertama lebih maju, lebih rame. Yang belum tahu warteg Cibang Dago, dan khususnya orang Bandung ataupun orang DU atau orang Coblong nggak tahu warteg Cibang Dago, kalian parah sih, parah. Kalian harus cobain warteg Cibang Dago.